Halo, salam semangat. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika SMA. Di video ini saya akan membahas materi limit tak hingga fungsi trigonometri. Silakan simak video pembelajaran ini dengan baik. Untuk mempelajari materi limit tak hingga fungsi trigonometri, materi prasyarat yang harus kalian pahami atau kalian kuasai yaitu yang pertama, tentang identitas trigonometri. Kemudian yang kedua, itu rumus limit trigonometri ya. Ini tentang aturan dasar dari limit trigonometri. Nah, di mana materi ini sudah kita bahas atau sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian ada rumus dari limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, yang pertama itu limit sin x dan juga cos x untuk x mendekati tak hingga. Ini tidak ada hasilnya. Kenapa demikian? Nah, sesuai dengan grafik fungsi trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10, bahwa jika x semakin mendekati tak hingga, ini ya, maka nilai fungsi y untuk sin x dan juga cos x itu tidak mendekati suatu nilai tertentu. Sehingga nilai limit dari sin x dan juga cos x untuk x mendekati tak hingga itu tidak ada. Yang kedua, limit sin x per x dan juga cos x per x untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Ini juga sesuai dengan grafik dari fungsi trigonometri. Ya, jadi jika nilai x-nya semakin besar mendekati tak hingga, maka nilai fungsi dari sin x per x dan juga cos x per x itu mendekati 0. Sehingga nilai limit dari sin x per x dan juga cos x per x untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya adalah 0. Nah, rumus yang ketiga, limit sin a per x per b per x untuk x mendekati tak hingga, hasilnya adalah a per b. Kemudian yang keempat, limit cos a per x untuk x mendekati tak hingga, hasilnya adalah 1. Yang kelima, limit tangen a per x per b per x untuk x mendekati tak hingga, itu hasilnya a per b. Nah, rumus yang kelima ini hampir sama dengan yang ketiga. Ini berlaku untuk sinus dan tangen. Nah, selain menggunakan kelima rumus ini, kita juga bisa menggunakan cara lain yaitu dengan pemisalan. Jadi, kita bisa memisalkan x itu dengan 1 per y. Ya. Nah, ketika kita memisahkan x dengan 1 per y, maka nanti pendekatannya itu kan x mendekati tak hingga. Maka ketika nanti kita ubah x-nya menjadi 1 per y, pendekatannya itu berubah menjadi y mendekati 0. Nah, sekarang kita simak contoh soal dari limit tak hingga fungsi trigonometri. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai limit dari 3 ditambah cos 2x untuk x mendekati tak hingga. Nah, untuk penyelesaiannya akan kita jabarkan. Limit 3 tambah cos 2x untuk x mendekati tak hingga, kita ubah dulu menjadi limit 3 ditambah dengan limit cos 2x untuk x mendekati tak hingga. Nah, nilai dari limit 3 untuk x mendekati tak hingga, ini nilainya tidak bisa kita tentukan ya. Begitu juga untuk limit cos 2x, ketika kita substitusikan pendekatan x-nya yaitu tak hingga ke sini, maka juga tidak ada hasilnya. Sehingga kita simpulkan untuk soal yang pertama ini, limit dari 3 ditambah cos 2x untuk x mendekati tak hingga itu tidak ada. Kemudian yang kedua, tentukan nilai limit dari 5 per 2 sin 3x untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini penyelesaiannya hampir sama dengan nomor 1.
kita akan ubah dulu bentuk soal ini menjadi limit 5 untuk X mendekati tak hingga per limit 2 untuk X mendekati tak hingga dikali limit sin 3X untuk X mendekati tak hingga. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini sama dengan bentuk soal nomor 1 ya, di mana nilai dari limit 5 untuk X mendekati tak hingga itu tidak bisa ditentukan atau tidak ada. Sehingga kita simpulkan dari soal nomor 2 ini, nilai limit dari 5 per 2 sin 3X untuk X mendekati tak hingga itu tidak ada. Nah, kalian bisa membedakan ya. Beda ketika pendekatannya di sini bukan tak hingga. Misalnya pendekatannya di sini 0, jadi limit 5 untuk X mendekati 0 itu hasilnya baru 5. Nah, kalau pendekatannya tak hingga itu tidak ada. Ya. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari limit X dikurang cos 3X dikurang 4 per 2X untuk X mendekati tak hingga. Nah, penyelesaiannya kita jabarkan juga. Jadi menjadi limit X per 2X untuk X mendekati tak hingga dikurang limit cos 3X per 2X untuk X mendekati tak hingga dikurang limit 4 per 2X untuk X mendekati. Nah, untuk penyelesaian ini kita bisa menggunakan rumus dari limit tak hingga fungsi trigonometri yang tadi ya. Jadi nilai dari limit X per 2X untuk X mendekati tak hingga itu adalah 1 per 2. Kemudian limit dari cos 3X per 2X untuk X mendekati tak hingga itu hasilnya 0. Dan untuk limit 4 per 2X untuk X mendekati tak hingga hasilnya juga 0. Sehingga 1 per 2 dikurangi 0 itu hasilnya adalah 1 per 2. Jadi soal yang nomor 3, limit dari X dikurang cos 3X dikurang 4 per 2X untuk X mendekati tak hingga hasilnya adalah 1 per 2. Contoh soal nomor 4. Tentukan nilai limit dari cos 4 per X dikali tangen 1 per 4X untuk X mendekati tak hingga. Untuk penyelesaiannya, kita akan menyelesaikan menggunakan rumus dari limit tak hingga fungsi trigonometri yang tadi. Nah, jadi ketika menggunakan rumus itu, semua di sini harus dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ada satu, yaitu variabel X yang belum dalam bentuk pecahan. Jadi ini akan kita pindahkan ke sini, nanti menjadi 1 per X gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Limit cos 4 per X per tangen 1 per 4X per 1 per X. Jadi X ini kita pindahkan ke sini. Karena artinya kan sama ya. 1 per X ketika kita bawa ke atas itu kan menjadi X. Jadi X ini kalau kita bawa ke bawah ini menjadi 1 per X. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita gunakan sekarang rumus dari limit tak hingga fungsi trigonometrinya. Nah, kita lihat rumus dari cos tadi, limit cos 4 per X untuk X mendekati tak hingga, itu hasilnya adalah 1. Ini ya hasilnya dari ini. Kemudian tangen 1 per 4X per 1 per X itu hasilnya adalah 1 per 4 per 1. Jadi kita cukup ambil ini ya, sesuai dengan rumus tangen dari limit tak hingganya. Sudah? Nah, sekarang 1 per 1 per 4 per 1 itu hasilnya sama dengan 1 dikali 4. Gitu ya. Sehingga hasil ini itu sama dengan 4. Nah, ini adalah penjabaran. Saya buatkan penjabarannya biar kalian paham di mana dapat 4 ini.
Jadi ini kan sama dengan 1 dibagi 1/4 dibagi 1 gitu lagi kan. Jadi ketika pecahan, ini penyelesaiannya, pembagiannya kita balik menjadi kali. Jadi 1 dikali 4/1 dikali 1/1 seharusnya ya. Sehingga hasilnya 4. Paham ya? Kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Contoh yang kelima, tentukan nilai limit dari x kuadrat dikali 1 dikurang cos 2 per x untuk x mendekati tak hingga. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk cos 2 per x kita akan ubah dulu menggunakan identitas trigonometri ya. Jadi cos 2 per x ini kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 1 per x. Nah, kenapa bisa berubah menjadi 1 per x? Kalian ingat kembali rumus dari sudut rangkap atau identitas trigonometri untuk cos 2x. Ketika di sini cos 2x, ketika 2, maka rumus sudut rangkapnya itu menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, di sini kan menjadi setengah. X ini setengah dari 2. Jadi ketika di sini 2 per x, maka setengah dari 2 per x itu adalah 1 per x. Paham ya? Kita ubah dari situ. Nah, kemudian setelah berubah seperti ini, kita buka kurung dulu. Di sini ada 1 dikurang 1. Ini udah hilang. Kemudian di sini negatif dikali negatif 2 menjadi positif 2 ya. Sehingga jadinya limit x kuadrat dikali 2 sin kuadrat 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Nah, setelah itu x kuadrat ini akan kita ubah menjadi pecahan supaya sama dengan di sini. Jadi kita akan pindahkan x kuadrat ini ke bawah sama seperti soal yang tadi. Ini menjadi 1 per x kuadrat. Nah, menjadi seperti ini ya. X kuadrat ini kita pindahkan ke bawah. Nah, sekarang kan bentuknya sudah sama seperti rumus limit tak hingga yang tadi. Di sini sin kuadrat 1 per x. Kemudian di sini juga udah ada kuadratnya. Jadi 2 ini bisa kita keluarkan. Kemudian nanti kita tinggal tarik kesimpulan. Ini A per B. Nah, berarti kan 1 per 1. Sehingga menjadi 2 dikali 1 kuadrat per 1 kuadrat. Kenapa ada kuadrat? Karena sesuai dengan soalnya di sini ya, sin kuadrat 1 per x. Dan juga di sini 1 per x kuadrat. Jadi nanti A per B-nya kita kuadratkan. Sehingga 2 dikali 1 kuadrat per 1 kuadrat itu hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi kita simpulkan hasil dari limit x kuadrat dikali 1 dikurang cos 2 per x untuk x mendekati tak hingga itu adalah 2. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, nomor 6. Tentukan nilai dari limit 4x dikurang sin 2x per 2x dikurang cos 4x untuk x mendekati tak hingga. Untuk penyelesaiannya, nah di sini dalam soal 4x dikurang sin 2x per 2x dikurang cos 4x akan kita ubah menjadi pecahan. Jadi karena di sini semuanya sama-sama bervariabel x, kita akan ubah 4x ini menjadi 4x per x. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, limit 4x per x dikurang limit sin 2x per x per limit 2x per x dikurang limit cos 4x per x. Sehingga dengan perubahan bentuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus limit tak hingganya. Nah, nilai dari limit 4x per x untuk x mendekati tak hingga itu adalah 4. Kemudian limit dari sin 2x per x untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya 0. Limit dari 2x per x untuk x mendekati tak hingga hasilnya 2. Dan limit dari cos
4x per x untuk x mendekati tak hingga hasilnya 0. Sehingga 4 kurang 0 per 2 kurang 0. Hasilnya 4 per 2 yaitu 2. Nah, inilah contoh soal ketika kita menggunakan rumus dari limit tak hingga fungsi trigonometri. Poin yang harus kalian pahami ketika menggunakan rumus dari limit tak hingga fungsi trigonometri yaitu kita harus bisa mengubah bentuk soal itu menjadi sebuah pecahan. Sehingga nanti bisa kita sederhanakan sesuai dengan rumus yang tadi, ya, sesuai dengan rumus limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan cara pemisalan? Nah, sekarang saya berikan contoh soal menggunakan cara pemisalan. Soal nomor 7. Tentukan nilai dari limit kotangen 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan membuat permisalan. Jadi, di sini ada 1 per x, kita akan misalkan dengan y. Nah, ketika 1 per x dimisalkan dengan y, maka nanti x ini akan berubah menjadi 1 per y, ya. Maka, limit kotangen 1 per x untuk x mendekati tak hingga, ini menjadi limit kotangen y per 1 per y untuk y mendekati 0. Nah, kalian ingat di awal tadi, ketika kita menggunakan pemisalan, jadi di sini kita misalkan 1 per x dengan y, maka nanti pendekatan limitnya dari x mendekati tak hingga, ini akan berubah menjadi y mendekati 0. Kemudian 1 per x berubah menjadi y, jadi kotangan y per x-nya berubah menjadi 1 per y. Selanjutnya, kotangan y ini kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Jadi kotangan itu sama dengan 1 per tangen, ya. Jadi limit 1 per tangen y per 1 per y untuk y mendekati 0. Kemudian kita selesaikan operasi ini. 1 per tangen y itu dibagi dengan 1 per y. Nah, penyelesaiannya sama dengan limit 1 per tangen y dikali dengan y per 1. Sehingga kita kalikan 1 kali y menjadi y per tangen y dikali 1 tangen y. Jadi limit y per tangen y untuk y mendekati 0. Nah, sampai di sini, untuk penyelesaiannya, kita gunakan rumus dasar limit trigonometri. Ya, jadi ketika pendekatan limitnya itu 0, maka hasil dari y per tangen y itu sama dengan 1. Nah, ini sesuai dengan rumus dari limit trigonometri, ya. Soal berikutnya, tentukan nilai dari limit x dikali sin 3 per x dikali cos 5 per x untuk x mendekati tak hingga. Nah, jadi penyelesaiannya sama, kita akan menggunakan pemisalan 1 per x ini dengan y. Jadi nanti x-nya ini kita ubah menjadi 1 per y, ya, sama seperti di sini. Nah, jadi limit x dikali sin 3 per x dikali cos 5 per x untuk x mendekati tak hingga, ini menjadi limit 1 per y dikali sin 3 per 1 per y dikali cos 5 per 1 per y untuk y mendekati 0. Kemudian kita selesaikan ini. 3 per 1 per y itu sama dengan 3 dibagi 1 per y. Atau 3 dikali y per 1. Gitu ya. Sehingga menjadi sin 3y. Untuk cosnya 5 per 1 per y juga sama. Itu sama artinya dengan
5 dikali Y per 1 menjadi 5Y. Setelah ini, 1 per Y ini bisa kita kalikan dengan sin 3Y menjadi limit sin 3Y per Y dikali cos 5Y. Nah, selanjutnya ini kita akan pecah menjadi dua fungsi sesuai dengan sifat dari limit fungsi ya. Jadi, limit sin 3Y per Y untuk Y mendekati 0 dikali dengan limit cos 5Y untuk Y mendekati 0. Nah, untuk limit ini, sin 3Y per Y, kita selesaikan menggunakan aturan dasar dari limit trigonometri. Kemudian untuk ini kita substitusikan langsung pendekatan limitnya. Jadi kita ganti Y-nya dengan 0 ya. Sehingga menjadi cos 5 kali 0. Nah, cos 5 kali 0 berarti cos 0 ya. Dimana nanti cos 0 itu nilainya 1. Kemudian untuk ini, limit sin 3Y per Y untuk Y mendekati 0, itu hasilnya adalah 3. Sesuai dengan rumus dari limit trigonometri. Sehingga kita tulis hasilnya ini adalah 3 dikali 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kita simpulkan nilai dari limit X dikali sin 3 per X dikali cos 5 per X untuk X mendekati tak hingga adalah 3. Paham ya? Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh yang nomor 9. Tentukan nilai dari limit kotangen 1 per 2X per kosekan 3 per X untuk X mendekati tak hingga. Masih sama dengan pemisalan. Jadi 1 per X ini kita misalkan dengan Y. Maka 1 per 2X kita ubah dulu menjadi 1 per 2 dikali 1 per X. Nah, itu kan 1 per 2X itu sama artinya dengan 1 per 2 dikali 1 per X ya. Begitu juga dengan 3 per X itu sama dengan 3 dikali 1 per X. Sehingga ketika kita memisalkan ini akan menjadi limit kotangen 1 per 2Y. Nah, jadi 1 per X-nya sudah kita ubah menjadi Y per kosekan 3Y untuk Y mendekati 0. Kemudian kotangen dan juga kosekan ini kita ubah sesuai dengan aturan identitas trigonometri. Kotangen itu sama dengan 1 per tangen dan kosekan itu sama dengan 1 per sin ya. Nah, ini menjadi limit 1 per tangen 1 per 2Y per 1 per sin 3Y. Kemudian kita selesaikan ini dulu. Sesuai dengan operasi pecahan ya, sesuai dengan operasi pembagian. Jadi misalkan A per B dibagi dengan C per D, itu penyelesaiannya menjadi A per B dikali D per C gitu ya. Nah, sehingga penyelesaian ini menjadi limit sin 3Y per tangen 1 per 2Y untuk Y mendekati 0. Nah, kemudian limit sin 3Y per tangen 1 per 2Y ini kita selesaikan dengan rumus dasar trigonometri. Rumus dasar limit trigonometri ya. Jadi di sini sin 3Y per tangen 1 per 2Y itu hasilnya adalah ini. 3 per 1 per 2. Nah, 3 per 1 per 2 kita selesaikan dengan cara yang sama seperti ini. Itu sama dengan 3 dikali 2 per 1. Sehingga hasilnya sama dengan 6. Jadi kita simpulkan nilai dari limit kotangen 1 per 2X per kosekan 3 per X untuk X mendekati tak hingga adalah 6. Selanjutnya contoh yang terakhir nomor 10.
Tentukan nilai dari limit kotangen 3x pangkat negatif 1 dikali sin x pangkat negatif 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan memisalkan di sini x pangkat min 1-nya dengan y. Kenapa? Karena di sini x pangkat min 1 kalau diubah menjadi positif itu sama dengan 1 per x ya. Jadi sama. Nah, jadi x pangkat negatif 1 kita ubah menjadi y, sehingga menjadi limit kotangen 3y dikali sin y untuk y mendekati 0. Kemudian kotangan ini kita ubah sesuai dengan identitas trigonometri, yaitu sama dengan 1 per tangen. Nah, menjadi limit 1 per tangen 3y dikali sin y untuk y mendekati 0. Kemudian kita kalikan 1 dikali sin y menjadi limit sin y per tangen 3y untuk y mendekati 0. Ini juga sama bentuknya dengan contoh soal nomor 9. Jadi kita selesaikan sampai di sini, kita selesaikan dengan rumus limit trigonometri. Jadi hasil dari limit sin y per tangen 3y untuk y mendekati 0 adalah 1 per 3. Dengan demikian kita simpulkan hasil dari limit kotangen 3x pangkat negatif 1 dikali sin x pangkat negatif 1 untuk x mendekati tak hingga adalah 1 per 3. Nah, jadi demikian contoh soal tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Itulah mengapa kalian harus menguasai identitas trigonometri dan juga rumus dasar dari limit fungsi trigonometri, karena memang sangat kita gunakan atau sangat kita perlukan untuk menyelesaikan soal-soal dari limit tak hingga fungsi trigonometri ini. Saya berharap video pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.